sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Billie Eilish mengaku otaknya rusak karena kecanduan pornografi. Penyanyi ini mengatakan sudah menonton film porno sejak usia 11 tahun atau saat dia masih di sekolah dasar. Dilansir dari New York Post, Senin 7 Agustus 2023, pengakuan mengejutkan ini disampaikan Billie Eilish dalam acara The Watson Show. Dia bahkan menyebut pornografi sebagai aib. Dia juga mengecam industri pornografi karena menciptakan ekspektasi yang tidak realistis terhadap tubuh perempuan. Apa saja tanda-tanda kecanduan pornografi? Apa bahayanya bagi anak? Apakah peradaban kapitalisme menyuburkan pornografi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat sosial Ustadz Iwan Januar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Anggi. Billie Eilish membuat pengakuan mengejutkan bahwa telah kecanduan pornografi sejak di bangku sekolah dasar. Betulkah pornografi merusak otak? Apakah bahaya serius pornografi bagi anak-anak, Ustadz Iwan? Iya, Bang Anggi juga seluruh pemirsa Kabar Petang dimanapun berada, sudah banyak penelitian di beberapa negara, terutama di Amerika Serikat, bahwa pornografi memang memberikan ancaman terhadap kesehatan, satu kesehatan mental, kedua terhadap otak ya. Ini yang fakta nggak bisa dipungkiri. Sehingga kalau kemudian ada orang yang mengatakan bahwa pornografi ini aman, tidak ada masalah, saya pikir itu kebohongan ya. Karena secara ilmiah sudah terbukti pornografi ini memberikan dampak kesehatan mental, terhadap kesehatan mental, kedua terhadap otak. Kepada otak, bagian yang ada 5 bagian otak yang dirusak oleh pornografi. Ini kalau dibandingkan dengan narkoba, maka jauh lebih banyak dampak yang diberikan kerusakan ini oleh pornografi ketimbang oleh narkoba. Jadi kalau narkoba itu merusak 3 bagian pada otak, ya tentu selain ginjal, liver, jantung, sebagainya. Tapi kalau bicara otak, maka narkoba itu dia merusak 3 bagian otak, sementara pornografi merusak 5 bagian otak. Dan yang paling parah, pornografi itu menghantam lobus prefrontal, itu bagian depan di otak kita yang di belakang kening. Nah, dan ini bagian yang sangat vital ya. Seperti apa? Itu untuk perencanaan kegiatan, mengatur spontanitas, emosi ya. Kemudian untuk pembelajaran itu memang bagian otak prefrontal sangat menentukan sekali. Ada lagi penelitian yang lebih mengejutkan bahwa dampak pornografi kepada otak itu kalau sudah terakumulasi, sudah lama, edik kecanduan, maka menyebabkan kerusakan malah bersifat fisik. Ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa otak orang yang kecanduan pornografi itu akan menciut, akan mengecil. Kenapa? Karena dia ketika sedang menonton konten pornografi, ya, maka otak itu kan akan memproduksi hormon dopamin yang memberikan efek rasa senang. Nah, kalau itu kemudian terus-menerus dilakukan, itu akhirnya akan membuat otak tuh bekerja lebih keras sehingga kemudian menciut. Dan orang yang sudah kecanduan pornografi kan itu nanti eskalasinya meningkat, frekuensinya meningkat, ya, kemudian juga nanti durasinya juga meningkat, sehingga akhirnya otak tuh akan dipaksa terus-menerus untuk kemudian mengeluarkan hormon dopamin. Ini yang menyebabkan kemudian otak pada orang yang kecanduan pornografi itu mengalami juga kerusakan secara fisik. Di antaranya akan menciut, lebih kecil dibandingkan dengan orang yang normal pada umumnya. Di dalam penelitian lain juga disebutkan bahwa otak orang kecanduan pornografi itu kalau ketika di-scan ya oleh dengan scan otak ya, itu seperti kepala orang yang ketabrak mobil. Jadi menggambarkan memang damage-nya itu ya, daya rusaknya itu memang sangat luar biasa. Jadi saya pikir memang sangat tidak bertanggung jawab kalau misalkan dikatakan
ada orang mengatakan, apa salahnya pornografi? Ya, ini saya pikir satu hal yang memang sangat berbahaya, dan itu ucapan yang tidak ilmiah dan tidak bertanggung jawab terhadap kondisi nanti masyarakat, khususnya kepada orang-orang yang mereka sudah terpapar pornografi. Begitu Bang Aziz. Baik, Ustadz Iwan. Kemudian apa saja tanda-tanda kecanduan pornografi menurut Anda, Ustadz Iwan? Kemudian apakah kecanduan terhadap konten pornografi yang bisa mengganggu kehidupan sehari-hari, bahkan bisa menghancurkan kehidupan sosial, Ustadz Iwan? Iya, ada beberapa tanda seseorang kecanduan pornografi. Yang pertama jelas dia, kalau secara mudah ya kita lihat, dia akan semakin eh, kemudian meningkat eskalasinya untuk melihat konten pornografi. Awalnya orang yang normal kalau lihat konten pornografi itu dia ada muncul perasaan nggak suka, perasaan jijik. Tapi kalau kemudian dia coba terus, lama-lama tuh akan kemudian edik, akan kecanduan. Sehingga frekuensi dia dan eskalasi itu akan meningkat. Paling gampang dilihat, dia akan lebih sering kemudian mengakses konten-konten porno, apakah di situs, apakah di ponsel, segala macam, itu akan lebih sering. Ini yang pertama yang paling gampang dilihat. Jadi kalau di tracking, dilihat nanti kemudian jejaknya, historinya ya, di browser atau apa, itu ada. Atau ya di laptopnya, di HP-nya, itu akan banyak konten-konten pornografi. Kenapa? Untuk memenuhi rasa edik dia, kecanduan dia. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang kecanduan pornografi itu, dia akan kesulitan untuk mengatur atau mengontrol kegiatannya. Tadi yang saya katakan, karena bagian otak yang depan, lobus prefrontalnya ini nih dihantam oleh pornografi. Sehingga kemudian kemampuan untuk memanage dan mengolah kegiatan itu juga akan rusak. Jadi misalkan biasa orang normal tuh dia kerja 2 jam bisa fokus, dia nggak bisa fokus. Karena nanti sebentar-sebentar muncul kecanduannya, ingin lihat. Nanti ingin lihat lagi, ingin lihat. Sehingga kemudian dia sulit mengatur kegiatan dan perencanaan. Nah, sehingga kemudian yang terjadi itu adalah nanti kemudian prestasi, kalau anak sekolah ya, anak kuliah, dia prestasi belajar itu akan menurun, akan drop. Nah, kalau dia seorang karyawan, maka kemudian ininya apa namanya prestasi kerja juga akan menurun karena akan teralihkan dengan rasa kecanduan dia untuk menyaksikan konten-konten porno seperti itu. Lalu berikutnya yang menjadi tanda seseorang kecanduan pornografi itu ya, nah ini agak mengerikan ya. Eh, Dia ingin memenuhi hasratnya. Nah, ini bisa dilakukan dengan maaf ya masturbasi atau yang lebih parah lagi dia tidak akan takut lagi melakukan perbuatan zina. Apakah dia dengan menyewa PSK atau dengan pacarnya segala macam itu nanti akan meningkat seperti itu. Dan pada titik yang lebih parah lagi, orang yang sudah edik pada pornografi itu, dia tidak akan malu kemudian untuk, nah ini sering kita baca berita ya, sampai melakukan maaf ya, masturbasi di muka umum, mempertontonkan kelaminnya, atau kemudian kalau yang sekarang juga banyak terjadi, maaf ya, banyak perempuan jadi korban begal pada bagian tubuhnya oleh orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi sekarang ada bukan cuma begal handphone, begal uang, begal tas, tapi juga begal kepada bagian tubuh perempuan. Pelakunya itu kalau kita lihat, saya percaya itu 90% orang-orang sudah edik kecanduan pornografi seperti itu. Sehingga kemudian mereka ketika muncul ediknya itu dia nggak tahan, dia lihat perempuan manapun itu kan mau tua mau muda, kalau mau yang ya single atau yang sudah ini, dia muncul kemudian ediknya, kemudian dia akan lakukan kejadian seperti itu. Atau misalnya di kendaraan umum ya, di kereta yang padat, di terminal, di bus di mana itu padat. Nah, ini sering kejadian kemudian ada laki-laki yang ya dia kemudian mohon maaf ya, itu ya menempelkan badannya ke perempuan segala macam. Maka buat para perempuan, para muslimah di tempat-tempat keramaian yang padat seperti kereta yang penumpangnya padat atau dimanapun harus waspada karena banyak laki-laki yang mereka sudah edik terpapar pornografi itu mencari kesempatan untuk melampiaskan rasa ediknya tadi. Begitu, Bung Anggi. Baik, Ustadz Iwan. Kemudian, apakah sistem yang saat ini demokrasi itu menyuburkan industri pornografi global serta menciptakan eksploitasi terhadap perempuan, Ustadz Iwan? Ya, memang itu berkorelasi ya. Dalam demokrasi itu kan ada yang namanya freedom for one, bebas berkeinginan ya. Ada orang tuh tidak ingin kemudian keinginan pribadinya itu ditahan. Di dalam freedom for one itu kan ada juga yang namanya nanti kebebasan orientasi seksual seperti itu. Kebebasan juga untuk kemudian ya memperlihatkan anggota tubuhnya. Jadi filosofi mereka
my body is my rights begitu kan. Badan saya hak saya. Mau saya pakai apapun ya it's okay, terserah saya dong. Dan itu dijamin dalam demokrasi seperti termasuk di Indonesia gitu kan. Kita belakangan kaget dengan para seorang maaf ya perempuan yang berkerudung tapi suka bikin konten-konten yang pornografi dan itu nggak ada penanganan hukum karena dalam sistem demokrasi itu nggak terkategori kategorinya porno. Jadi batasan porno sendiri juga itu sangat sangat fleksibel gitu kan. Jadi tarik ulur bisa jadi di satu negara dikatakan porno, negara lain tidak. Ya tergantung pada kesepakatan para pembuat hukum dalam sistem demokrasi. Lalu yang berikutnya juga dalam demokrasi itu ada freedom for ekonomi gitu kan, bebas untuk dalam bidang ekonomi. Nah, pornografi ini adalah peluang industri yang cukup besar gitu ya. Di Amerika Serikat ketika ekonomi mereka decline menurun, banyak usaha tutup, industri yang kemudian sedang decline menurun, banyak orang itu lari ke industri pornografi. Dari yang sifatnya sudah memang studio-studio besar ya, sampai kemudian yang tanda kutip itu studio yang sifatnya kalau bahasa kita ya home industry gitu kan, yang rumah-rumahan seperti itu, yang amatir seperti itu banyak dilakukan. Kenapa? Karena orang melihat ini peluang untuk bisa mendapatkan cuan, dapat uang seperti itu. Bahkan kalau yang sudah studio-studio besar, itu para bintang-bintang porno itu mereka diganjar penghargaan layaknya mendapatkan Grammy, mendapatkan Oscar seperti itu. Cuman mereka tidak memikirkan dampak yang kemudian muncul, kerusakan moral tengah-tengah masyarakat, kejahatan seksual itu meningkat, termasuk adalah penularan penyakit kelamin. Oleh karenanya dalam sistem demokrasi ini dia tuh berkelindan dengan sistem liberalisme. Karena demokrasi harus menjamin hak rakyat. Maka suburlah paham dan juga gaya hidup liberal, termasuk di dalamnya adalah kemudian banyak laki-laki perempuan yang mereka merasa bebas mengekspresikan orientasi seksualnya, seperti kasus kemarin di Bali ada turis yang berhubungan badan di tepi pantai ya, hasilkan banyak orang seperti itu, termasuk juga muncul yang lebih berat lagi industri-industri pornografi baik yang levelnya itu sudah profesional sampai yang level amatir. Begitu Bung Anggi. Baik, bahkan beritanya terakhir ajang kecantikan yang katanya mengangkat harkat derajat wanita di Betul, Indonesia betul, pun adanya pelecehan gitu ya stadionnya. betul, betul. Nah, itu Kemudian menurut saya memang salah satu juga para pelakunya ya, mereka dugaan kuat saya sudah terpapar pornografi dan ada peluang karena lihat banyak perempuan berseliweran dengan busana yang ketat yang minim, ya itu kesempatan mereka. Yang saya juga heran, kenapa tuh para korban nggak melawan ketika ada sesi body checking kayak begitu ya? Kalau perempuan normal harusnya kan ngelawan, minimal teriak, marah, kan gampang seperti itu. Tapi kenapa diam saja baru ngomong belakangan? Sayang, itu sangat saya sayangkan seperti itu, Bung Anggi. baik Bu Ustadz Iwan, kemudian bagaimana cara mencegah kecanduan pornografi pada anak dan apakah pendidikan seksual penting bagi anak, Ustadz Iwan? Ya, yang pertama memang harus dijauhkan dari sumber-sumber seperti itu di internet ya, terutama internet sekarang ini ya. Nah, itu orang tua dan pihak sekolah dan tentu harus pemerintah membuat regulasi yang kemudian memberikan tindakan yang strict, yang keras terhadap industri pornografi atau siapapun yang membuka konten pornografi, apakah di media sosial ataukah di situs atau segala macam. Itu harus ada tindakan yang keras ya. Baik kalau bisa hukuman mati kalau orang sudah kemudian eksploitasi orang lain jadikan konten pornografi. Karena banyak pornografi itu di dalam industrinya mereka tuh bukan hanya orang-orang yang dibayar, tapi mereka human trafficking. Orang-orang korban penculikan, diculik, dipaksa kemudian ke industri. Tindakan keras, kalau bisa hukuman mati seperti itu. Kemudian yang kedua untuk para korban memang harus kemudian kalau sudah akut harus ada rehabilitasi mental. Di negara-negara barat itu sudah muncul ya klinik-klinik mental untuk merehabilitasi warga baik itu dari mulai anak-anak ya sampai orang dewasa yang sudah mengalami kecanduan pornografi. Dan itu harus ditangani oleh orang yang profesional ya para tenaga medis, psikolog gitu kan yang mereka kemudian bisa mengembalikan kembali mental orang-orang sudah kecanduan pornografi agar normal. Tentu yang paling mendasar ya dilandasi dengan ajaran agama. Dia ingatkan tentang masalah kehormatan wanita, diingat tentang masalah kemudian kejahatan itu perbuatan dosa akan juga mendapatkan tidak ridwan Allah bahkan juga diancam dengan azab. Itu harus kemudian ditanamkan pada para tanda kutip ya korban selain juga secara psikis juga harus direhab. Dan ini harusnya negara turun tangan karena sudah
meluas ini kan dengan maraknya kasus kekerasan seksual di tanah air itu menandakan berarti memang banyak warga kita Indonesia yang sudah terpapar konten pornografi. Yang saya herankan sampai sekarang ini minim sekali kemudian tindakan dan kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan rakyatnya sendiri, Bung Anggi. Baik, Ustadz Iwan, terakhir, apa solusi bagi orang tua, guru, masyarakat, dan serta pemerintah menyikapi bahaya pornografi? Yang pertama buat orang tua dan pihak sekolah itu harus kemudian selalu memberikan edukasi tentang bahaya pornografi, tentang budaya pergaulan yang sehat, tentu sesuai dengan syariat ya. Karena nggak ada satupun yang bisa menciptakan pergaulan yang sehat kecuali syariat Islam. Orang tua di rumah tanamkan pada anak laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat, menghormati kemudian perempuan buat yang laki-laki ya. Kemudian mengingatkan mereka bahwa pergaulan itu harus dijaga agar kemudian sesuai dengan ketentuan Allah. Dan berikutnya tentang masalah gadget, tentang internet, maka orang tua pun harus waspada, mengingatkan, mengontrol ya pada gadget anak-anak, apakah di laptop, ataukah di ponselnya, seperti itu, agar kemudian tidak membuka konten-konten pornografi. Nah, yang paling berat itu dan tanggung jawabnya memang harus di pemerintah, karena mereka punya power, punya hukum, mereka bisa menciptakan kemudian hukum, bisa menciptakan iklim yang itu sehat bagi masyarakat, khususnya di kalangan pelajar seperti itu. Maka kemudian penggunaan gawai dan internet itu memang harus dibatasi. Dan ini memang tugas pemerintah satu, yang kedua memang adalah orang tua dan sekolah agar tidak kemudian memberikan kebebasan yang berlebihan kepada anak dalam penggunaan gawai. Jadi harus dibatur durasinya, kontennya, dan selalu diingatkan. Begitu Bung Anggi. Baik, jazakallah Ustadz Iwan untuk kesempatannya Baik. pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Ustadz Iwan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap Amin, amin. aktivitasnya dan juga diberi kesehatan. Amin. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.